Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Restu Ramadhani, NIM 123200124. Di video kali ini saya akan menjelaskan linked list, yaitu bagian di sip tengah, dan dia akan ada bagian di hapus list. Baik, pertama akan saya mulai di sip tengah. Di sip tengah ini ada sebuah analogi. Nah, dia akan saya jelaskan dari source code bersama dengan analoginya. Di sip tengah, di fungsi sip tengah, ada tab info IB yang nanti akan berisikan inputan angka dari user. Lalu ada tab PTR berupa NB, node baru, dan alat bantu yang nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini ada memory allocation sebagai penyediaan memori untuk variabel node baru nanti. Lalu di bawahnya ada node NB info sama dengan IB. NB info sama dengan IB artinya info di dalam node baru ini nanti akan berubah menjadi angka inputan user. Lalu NB next bersifat 0. Nah, kita analogikan seperti ini. Semisal user sudah menginputkan angka 10 dan angka 30 di sisip awal atau sisip akhir. Nah, jadi programnya akan berjalan jika sudah seperti itu, ada nilai awal dan ada nilai akhir. Jika tidak ada nilai awal dan nilai akhir, maka ini akan berjalan. Nah, karena sudah ada nilai awal dan nilai akhir, kita langsung ke else. Di else ini ada bantu sama dengan awal. Saya sudah siapkan, jadi alat bantu ini nanti akan ada fungsinya. Bantu sama dengan awal. Jadi bantu ini sama dengan awal. Bantu sama dengan awal itu berarti bantu ini bernilai sama dengan 10. Gitu. Jadi seperti bantu ini tuh menjadi awal itu sendiri. Lalu while IB lebih besar dari bantu next info. IB ini adalah angka inputan. Jika angka inputan lebih besar dari bantu next info itu ini. Di sini. Bantu next info. Next itu kan ke sini berarti. Nah, jadi 30. Jika IB itu inputan, misalnya user menginput angka 20. Apakah 20 lebih besar dari 30? Tidak, maka dia tidak akan ke sini, yaitu langsung ke sini. Jika dia misalnya 40, maka ini akan berjalan. Dan ini akan terus ke sana, ke sampingnya. Tapi di sini saya akan gunakan angka 20 saja. Nah, karena IB tidak lebih besar dari 30, dia langsung ke sini. NB next sama dengan bantu next. NB next sama dengan bantu next. Jadi NB next ini itu akan menuju ke bantu next. Ini akan menuju ke sini. Sudah. NB next sama dengan bantu next, lalu bantu next sama dengan NB. Bantu next sama dengan NB. Jadi ini akan berpindah. Jadi seperti ini. Nah, nanti mungkin analoginya seperti ini, jika di-outputkan maka akan menjadi 10, 20, dan 30. Yang awalnya 10 dengan 30, kita sisipkan di tengah 20 menjadi 10, 20, dan 30. Sip tengah seperti itu, lalu kita lanjut ke hapus node. Di hapus node ini, saya juga menggunakan suatu analogi. Kita mulai saja. Untuk tab info kita menggunakan IH. IH adalah info hapus. Di sini ada tab PTR yang berisi variabel hapus dan bantu. Jika awal sama dengan, oh ya, sebelumnya kita sudah siapkan data juga. Jadi ada data yang sudah diinputkan, yaitu 10, 20, 30, dan 40. Entah itu sip tengah, belakang, atau akhir. Dan ini sudah jadi menjadi linked list. Karena awalnya tidak nol, maka dia akan menuju ke sini, ke else. Di sini ada kondisi lagi. Jika awal info sama dengan IH, awal info sama dengan IH, awal info kan 10. Nah, di sini ceritanya
user menginputkan 30 untuk yang ingin dihapus. Nah, IH ini 30, sedangkan awal info 10. Tidak sama dengan. Lalu dia langsung ke else. Jikalau ini sama, misalnya 10, hapus sama dengan awal. Hapus sama dengan awal di sini. Lalu awal hapus next. Awal sama dengan hapus next. Awal sama dengan hapus next. Jadi awalnya pindah ke sini. Awal sama dengan hapus next. Lalu hapus ini di free. Hapus ini dihilangkan. Seperti itu. Karena saya menggunakan angka 30, nah jadi dia langsung ke else. Di sini ada bantu sama dengan awal. Bantu sama dengan awal. Lalu jika bantu next info tidak sama dengan IH, bantu next info di sini tidak sama dengan IH. Ini tidak sama dengan. Lalu maka true. Lalu bantu next tidak sama dengan 0. Bantu next tidak sama dengan 0. Ini juga true. Jadi di sini masih berjalan. Bantu sama dengan bantu next. Bantu lalu bantu next menuju ke sini. Ini dicek lagi. Apakah bantu next info sama dengan tidak sama dengan IH? Ini kan sama dengan. Berarti kondisi berhenti di sini. Lalu hapus sama dengan bantu next. Hapus sama dengan bantu next. Di sini. Lalu lanjut ke kondisi ini. If hapus sama dengan 0, hapus kan tidak sama dengan 0. Maka ini tidak berjalan. Lalu lanjut ke else. Di else ini, if hapus sama dengan akhir. Di sini kan hapus tidak sama dengan akhir. Kemudian di sini hapusnya. Maka ini tidak berjalan. Nah, kita langsung ke else. Jikalau ini adalah akhir, mungkin saya ubah jadi 40. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Jika hapus sama dengan akhir. Begini, akhir sama dengan bantu. Nah, akhir ini sama dengan bantu. Jadi akhirnya berpindah ke sini. Lalu akhir next sama dengan 0. Ini dinolkan. Jadi di sini, ini tidak akan ada. Jadi di sini kosong. Karena saya menggunakan contoh 30, maka ini akan lanjut ke kondisi awal. Else, maka else akan berjalan di IH 30. Bantu next sama dengan hapus next. Bantu next sama dengan hapus next. Jadi bantu next ini sama dengan hapus next. Hapus next kan di sini. Jadi nanti akan menjadi tujuannya bantu next ini akan menuju hapus next. Di mana hapus next adalah di sini. Nah, ini akan menghilang. Nah, karena ini sudah selesai, maka langsung ke free hapus. Maka hapus ini maka hapus ini di free, hilang. Maka akan jadi seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan linked list sisip tengah dan hapus list. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.